운동하면 안 된다 그랬잖아. 빨래 나잖아. 그러니까 도경이 수술하기 선생님 말씀 잘 듣고. 과장님, 여기가 복용. Alkisah hiduplah seorang polisi muda yang bernama Rizky. Sebagai seorang personil penegak hukum, Rizky amat tekun dalam menjalankan tugasnya. Bahkan bisa dibilang terlalu tekun. Jiwa muda dan keluguannya membuat menjadi seorang polisi yang jujur dan penuh semangat. 빨리 와! 그러니까, 야! 너무 안 돼. Di kantor polisinya yang kecil, Rizky ditemani atasannya yang lemas namun tegas yakni Yin, serta partnernya yang pemalas yakni Agus. Meski demikian, hubungan pertemanan antara mereka bertiga cukup erat. Rizky juga memiliki seorang tunangan yang cantik dan manis bernama Sarah. Sarah bekerja sebagai pedagang ikan di pasar. Sarah seringkali kesal karena Rizky sering terlalu mendalami pekerjaannya sebagai polisi dan jarang memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Tapi mau bagaimanapun, Sarah tetap amat sayang pada Rizky. 아니, 쉬는 날에도 나쁜 놈들 안 팔도 사람 자꾸 열받게 할래? 가게문 닫고 맛있는 거 먹으라. 맛있는 거 먹으면 가자. 알았어. 그럼 나 든지 말든지 진짜 다쳐서고. 왜 왔어? 왜? 손. 아니야, 하나도 안 아파. 아씨. 제발 몸 조심 좀 하고. 뭐 먹으러 갈까? 오빠 먹고 Di sisi lain, hiduplah juga seorang pria tegap kekar bernama Ame. Meski memiliki fisik yang lebih prima daripada pria pada umumnya, Ame adalah orang yang cuek dan tidak suka mencampuri urusan orang lain. 아저씨요? Ame sendiri adalah seorang master dan guru les judo. Namun sayangnya, judonya terhitung sepi. Di sana hanya ada beberapa murid serta asistennya yang kurang cerdas bernama Aroy. Meski demikian, Ame tetap semangat menjalani perannya sebagai ayah tunggal dari gadis imut bernama Mai Mai. Hari demi hari, Ame menjalani dengan bahagia bersama sang buah hati karena ia harus mengisi peran sebagai ayah sekaligus ibu. 막 뛰어다녀도 된다? 아 이뻐. 좀 큰 거를 사야 될 것 같아 도경. 선생님 말씀 잘 듣고. Naasnya Mai Mai memiliki kondisi lemah jantung. Hingga saat itu Ame terus menanti hadirnya kabar donor jantung dari dokternya. Ia bahkan rela menjual dojonya demi biaya operasi sang buah hati tercinta. 예 알겠습니다. 꼭 그렇게 하겠습니다. Suatu hari Rizky tengah berpatroli, tapi waktu itu lewat dermaga ia melihat gerombolan orang yang mencurigakan di sana. Dengan penuh semangat, Rizky langsung berusaha membuntuti mobil van hitam tersebut. Ternyata mobil van tersebut adalah milik Amek. Rizky langsung memberi Amek segudang pertanyaan. Namun Amek malah bingung. Ia menjelaskan kalau van itu ia gunakan untuk mengantar jemput murid dojonya. Tapi Rizky tetap tidak percaya. Pencurigaan Rizky tidak berhenti di situ. Yakin bahwa Amek adalah penjahat. 아저씨! Ia menghabiskan beberapa hari dengan terus memata-matai Ame. 조사 중입니다. 새끼야. 야 임마 그 사진을 왜? Hari Rizky melihat Ame mengatakan Maimai sekolah, tapi begitu ayahnya pergi, Maimai bukannya masuk sekolah, tapi malah masuk ke bangunan kecil di samping sekolah. Rizky hanya melihatnya dengan wajah heran.
Malamnya waktu Rizky tengah jajan di Indomaret, ia sontak kaget melihat klub di depannya. Di depan klub itu berdiri pria mencurigakan yang dulu ia lihat di dermaga waktu sedang patroli. Karena curiga, besok malamnya Rizky kembali memantau klub tersebut. Dia semakin kaget melihat anak Amek di sana. Rizky pun langsung membuntuti Amek. Tapi di jalan ia melihat dua orang pria yang sedang memukuli seorang gadis. Si gadis tampak membuang HP-nya ke semak-semak sebelumnya digiring para pria ke dalam bangunan. Rizky lalu mengambil HP tersebut. Besoknya Rizky memberitahu Agus soal video yang ia temukan dari HP wanita semalam. Rupanya video itu merekam kegiatan ilegal yang ada di klub tersebut. Malangnya Rizky mendapat telepon dari Agus yang memintanya datang ke suatu tempat. Sementara itu, Amek terlihat baru saja memberikan mainan untuk putrinya. Tapi dia kaget kerana mobilnya sudah tidak ada. Yang ada hanyalah surat pemberitahuan bahawa mobilnya diderek dan disita. Seketika ia Rizky lewat di depannya. Karena mengira Rizky yang menderek mobilnya, ia langsung menyusul di polisi itu. Tak lama kemudian, Rizky tiba di lokasi yang diberikan Agus di sebuah parkiran gelap. Dan tiba-tiba ada yang datang dari belakang. Tak lama Agus tiba di basement tersebut. Ia langsung kaget melihat tubuh Rizky tergeletak tak bergerak di lantai. 뭐야, 씨. 올라가? Agus pun tiba di tempat tersebut. Ia heran kenapa Amek ada di sana. Rupanya Agus adalah seorang polisi korup yang berkomplotan dengan para gangster. Tapi waktu melihat Rizky terletak tak bernyawa, Agus langsung panik. Ia tak menyangka bahawa temannya akan dibunuh. Ia langsung marah-marah dan langsung memanggil polisi ke tempat tersebut. Para anggota gangster langsung kabur sementara Agus tampak menyesali dampak perbuatannya. Rizky tak menyadari kalau dirinya hanyalah arwah. Ia hanya bisa kebingungan. Sementara tubuhnya dan tubuh Amek dibawa ke rumah sakit. Agus tambah panik melihat kondisi temannya tersebut. Sarah lalu tiba di rumah sakit. Ia menangis melihat kondisi kekasihnya tersebut. Dokter menjelaskan bahawa Rizky ini berada dalam kondisi koma dan masih belum jelas bagaimana nasibnya. Tak lama kemudian, arwah Rizky tiba di rumah sakit. Ia masih bingung melihat kekasihnya menangis, namun kala ia melihat tubuhnya sendiri. Paginya Amek siuman dengan luka di kepala. Di samping ranjangnya Mai menanti dengan khawatir ditemani oleh pamannya. 경찰입니다. 진짜 누구랑 Rupanya entah mengapa Amek mampu melihat dan melakukan kontak fisik dengan arwah Rizky. Rizky pun heran. Ia langsung menjelaskan pada Amek bahawa dirinya adalah arwah. Namun Amek menganggap Rizky sudah gila. 개새끼 진짜 비겨. Dan yang terjadi, Amek lagi-lagi terbangun dengan luka di kepala. Rupanya dari semua orang, hanyalah Amek lah yang salah satunya bisa melihat Rizky. 의사 선생님 모시고 올게요. 관장님밖에. Malamnya, Agus mendatangi Sarah. Agus bertanya apakah Rizky menitipkan sebuah memory card pada Sarah. Namun Sarah tidak tahu apa-apa. Waktu Sarah pergi, Agus menerima telpon dari si bos gangster. Melihat ini, Rizky tampak kaget kerana curiga. Ia pun membuntuti Agus. 당신 앞가림이나 좀. Ternyata bos daripada gangster yang sebenarnya adalah Inspektur Yen. Menyaksikan ini semua, Rizky sok dan marah. Di situ inspektur yang menugaskan bawahannya untuk menghabisi saksi mata yang masih ada, yakni Amek. Mendengar ini, Rizky langsung bergegas kembali ke rumah sakit untuk memberitahu Amek. Namun Amek tidak percaya kata-kata Rizky. Sementara itu, para gangster tiba di rumah sakit tersebut. 고맙다.
위험할 거라고 했잖아요. Dengan bantuan arwah Rizky, Amek pun bisa selamat dari incaran para gangster hari itu. Malamnya, suster menyerahkan barang-barang Rizky kepada Sarah yang masih setia menunggu di tepi ranjang Rizky. Di kantung baju Rizky, ia menemukan lembaran formulir registrasi pernikahan. Rupanya sebelum ia koma, Rizky berniat mengesahkan pernikahannya dengan Sarah. Sarah pun tak kuasa menahan tangisnya. Rupanya saat itu Sarah tengah mengandung bayinya dengan Rizky. Di sampingnya, arwah Rizky tampak bahagia mendengarnya. Sarah lalu membuka dompet Rizky. Melihat foto mereka berdua, Sarah teringat waktu pertama kali mereka bertemu. Waktu itu, Sarah tengah mengetuk gerbang rumah hingga warga melaporkannya pada polisi. Rupanya saat itu, Sarah sedang dalam kondisi depresi dan sakit mental karena kehilangan orang tuanya dan rumah keluarganya karena digusur. Disitulah Rizky hadir menghibur dan mengurus Sarah. Sarah hanya mampu tersenyum mengenang memori tersebut. Sarah menelepon Agus dan melaporkan soal memory card tersebut. Rizky panik karena dia tahu Agus jahat. Di waktu yang sama, Amek mendapat telepon dari temannya yang mengabarkan bahwa Mai menghilang entah ke mana. Rizky mendatangi Amek untuk menolong. Namun Amek tidak menghiraukannya. Ia langsung bergegas pergi untuk mencari putrinya. 하지마. 그런다고 너 돈. Tiba-tiba Rizky teringat waktu Mai bolos sekolah. Ia langsung mengabari Amek soal lokasi tersebut. Dan benar saja, Mai ternyata ada di sana dalam kondisi tak sadarkan diri. Amek langsung melarikan Mai ke rumah sakit. 의식이 없어, 의식이. Di atap rumah sakit, Rizky bertanya sejak kapan Mai sakit. Amek bilang kalau kondisi jantungnya menurun dari sang ibu dan makin parah sejak kecelakaan 4 tahun yang lalu. Rupanya dulu, Amek adalah orang yang sangat peduli sekitar. Saat berkendara dengan anak dan istrinya, ia menepi karena melihat ada mobil kecelakaan di depannya. Namun setelah menolong pasangan suami istri tersebut, tiba-tiba mobil datang. Untungnya Mai selamat, namun istrinya meninggal di tempat karena kecelakaan tersebut. Amek bilang kalau kematian istrinya disebabkan karena dirinya terlalu peduli dengan orang lain. Itulah mengapa kini dia memilih untuk tidak peduli. Karena untuk apa membantu orang lain apabila keluarganya sendiri saja tidak bisa ia jaga. Sementara itu, Sarah tengah menemui Agus untuk menyerahkan memory card-nya. Dengan gugup, Agus menerimanya dan berpesan agar Sarah berhati-hati. Melihat itu, Rizky marah seketika. Arwah Rizky tampak sekarat. Di waktu yang sama, kondisi tubuhnya rupanya memburuk. Setelah stabil, dokter bilang kalau kondisi Rizky kian memburuk dan bisa mati kapan saja. Ia mendengar ini, Sarah makin sedih. 제발. 뭐하는 사람들이야? 야, 뭐야 이 새끼야! Paginya Amek dipanggil oleh dokter. Dokter bilang kalau pihak keluarga pasien calon donor jantungnya membatalkan keputusan mereka, yang artinya kondisi Mai akan semakin parah tanpa adanya donor jantung. Mendengar ini, Amek sontak menitikkan air mata. Rizky yang mendengarnya pun turut berduka. Rizky lalu mendatangi Amek di atap rumah sakit. Ia bercerita soal Sarah diculik dan memohon pada Amek agar menyelamatkan kekasihnya itu. Namun Amek yang sedang dirundung duka hanya bisa terdiam tanpa berkata apapun. Tapi waktu Rizky hendak pergi, Amek langsung menyusulnya dan bersedia membantunya. Akhirnya Rizky serta temannya tiba di pabrik di dermaga dan baku hantam pun terjadi. 내가 잘했어?
Setelah keluar dari sana, Amek lanjut keluar dan bertemu dengan Inspektur Yen. Tiba-tiba para polisi datang ke tempat tersebut dan bukannya menangkap para gangster, mereka malah menangkap Amek. Tapi seketika datang rombongan Kabar Reskrim Pusat, rupanya mereka mendapat informasi dari Agus soal Inspektur Yen yang korup. Agus melakukan ini sebagai bentuk penebusan dosanya. Amek pun dilepaskan akan tetapi Yen melawan. Melihat situasi ini, Rizky langsung mengerahkan segenap tenaga dalam arwahnya. Amek dan Rizky pun langsung bergegas ke ruangan gangster dan akhirnya Sarah pun terselamatkan. Setelah itu, mereka kembali ke rumah sakit. Di situ Rizky bilang kalau sebentar lagi dia akan mati. Sebelum itu, dia minta tolong sekali lagi pada Amek. Ternyata Rizky meminta Amek untuk menunjukkan hadiahnya pada Sarah, yakni rumah masa kecilnya yang dulu membuatnya gila. Selama ini, rupanya Rizky diam-diam melakukan restorasi pada rumah tersebut untuk dipersembahkan sebagai rumah tinggal keluarga mereka. Amek bilang pada Sarah kalau saat itu Rizky ada di hadapannya. Sarah pun memejamkan matanya. 우리 아이 지켰으니까. 내 심장을 죽였지. Dengan jantung pemberian dari mendiang Rizky, para dokter pun bersiap melakukan operasi transparansi. Tapi ketika dokternya berpapasan dengan Amek, rupanya sang dokter adalah pria yang diselamatkan oleh Amek waktu kecelakaan. Si dokter pun berterima kasih pada Amek. Ia lalu bilang kalau ia akan memastikan semuanya lancar. Waktu pun berlalu, sejak pertemuan dengan si dokter, kini Amek kembali menjadi seperti sedia kala lagi, yakni sebagai orang yang peduli dengan sekitar dan selalu menolong sesama kapanpun ia bisa. Sementara Maimai kini sudah sehat sepenuhnya. Saat luang ia sering mendatangi Sarah yang tengah hamil. Sarah pun senang bisa mendengar detak jantung mendiang suaminya yang berdenyut di tubuh gadis mungil tersebut. Sementara Rizky terus mengawasi mereka dengan senyum bahagia dan film pun berakhir.